Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas 6B, Sosiolinguistik, yang akan membawakan materi bahasa dan kebudayaan. Adapun anggota kelompok kami, Risa Aulia, Yarika Septiana, Komala Siti Hartina, Hani Handayani, dengan dosen pengampu Ibu Sinta Rosalina, SSMPD. Yang pertama di sini akan menjelaskan hakikat kebudayaan menurut ahli. Yang pertama ada Kruber dan Klukom 1952 telah mengumpulkan berpuluh-puluh definisi mengenai kebudayaan dan mengelompokkannya menjadi 6 golongan. Yang pertama, definisi deskriptif, yakni definisi yang menekankan pada unsur-unsur kebudayaan. Yang kedua, definisi historis, yakni definisi yang menekankan bahwa kebudayaan itu diwarisi secara kemasyarakatan. Yang ketiga, definisi normatif, yakni definisi yang menekankan hakikat kebudayaan sebagai aturan hidup dan tingkah laku. Yang keempat, definisi psikologis, yakni definisi yang menekankan pada kegunaan kebudayaan dalam penyesuaian diri kepada lingkungan, pemecahan persoalan, dan belajar hidup. Yang kelima, definisi struktural, yakni definisi yang menekankan sifat kebudayaan sebagai suatu sistem yang berpola dan teratur. Yang keenam, definisi genetik, yakni definisi yang menekankan pada terjadinya kebudayaan sebagai hasil karya manusia. Yang kedua itu ada menurut Nababan 1984, mengelompokkan definisi kebudayaan atas 4 golongan. Yang pertama, definisi yang melihat kebudayaan sebagai pengatur dan pengingat masyarakat. Yang kedua, definisi yang melihat kebudayaan sebagai hal-hal yang diperoleh manusia melalui belajar atau pendidikan. Yang ketiga, definisi yang melihat kebudayaan sebagai kebiasaan dan perilaku manusia. Yang keempat, definisi yang melihat kebudayaan sebagai sistem komunikasi yang dipakai masyarakat untuk memperoleh kerjasama, kesatuan, dan kelangsungan hidup masyarakat manusia. Yang ketiga, ada menurut Konjaraningrat 1992, mengatakan bahwa kebudayaan itu hanya dimiliki manusia dan tumbuh bersama dengan berkembangnya masyarakat manusia. Untuk memahaminya, Konjaraningrat menggunakan sesuatu yang disebutnya kerangka kebudayaan yang memiliki dua aspek tolak, yaitu satu, wujud kebudayaan. Yang disebut wujud kebudayaan itu berupa satu, wujud gagasan, dua, perilaku, dan tiga, fisik atau benda. Ketiga wujud itu secara berurutan disebutnya juga sistem budaya yang bersifat abstrak, sistem sosial yang bersifat agak konkret, dan kebudayaan fisik yang bersifat sangat konkret. Yang kedua itu ada isi kebudayaan. Isi kebudayaan itu terdiri dari 7 unsur yang bersifat universal. Artinya ke-7 unsur itu terdapat dalam setiap masyarakat manusia yang ada di dunia ini. 7 unsur itu ialah sebagai berikut. 1. Kebahasaan. 2. Sistem teknologi. 3. Sistem mata pencarian hidup atau ekonomi. Keempat, organisasi sosial. Kelima, sistem pengetahuan. Keenam, sistem religi. Dan ketujuh, kesenian. Dan yang terakhir ada menurut Konjaraningrat, bahasa merupakan bagian dari kebudayaan atau dengan kata lain bahasa itu di bawah lingkup kebudayaan. Tetapi kata Konjaraningrat pada zaman purba, ketika manusia hanya terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang tersebar di beberapa tempat saja di muka bumi ini, bahasa merupakan unsur utama yang mengandung semua unsur kebudayaan manusia yang lainnya. Hubungan bahasa dan kebudayaan. Menurut Konjaraningrat, hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan yang subordinatif, di mana bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan koordinatif, yakni hubungan yang sederajat yang kedudukannya sangat tinggi. Hubungan bahasa dan kebudayaan yang bersifat koordinatif ada 2 hal yang perlu dicatat, yaitu pertama, hubungan kebahasaan dan kebudayaan itu seperti anak kembar siam. Pendapat ini mengatakan kebahasaan dan kebudayaan merupakan 2 fenomena yang berbeda, tetapi hubungannya sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, hubungan koordinatif ini adalah hipotesis yang sangat kontroversial, yaitu hipotesis dari 2 pakar linguistik ternama, yakni Edward Sapir dan Benjamin Lewolf.
Di dalam hipotesis itu dikemukakan bahwa bahasa bukan hanya menentukan corak budaya, tetapi juga menentukan cara dan jalan pikiran manusia, dan oleh karena itu mempengaruhi pula tindak lakunya. Dengan kata lain, suatu bangsa yang berbeda bahasanya dari bangsa lain akan mempunyai corak budaya dan jalan pikiran yang berbeda pula. Jadi, perbedaan-perbedaan budaya dan jalan pikiran manusia itu bersumber dari perbedaan bahasa, atau tanpa adanya bahasa manusia tidak mempunyai pikiran sama sekali. Adanya hubungan tindak tutur dengan sikap mental para penuturnya. Yang pertama, sifat suka merendahkan mutu, tercermin dalam perilaku bahasa yang pokoknya mengerti. Nah, sikap pokoknya mengerti ini menyebabkan bahasa yang digunakan menjadi asal saja, tanpa memperdulikan bahasa yang digunakan benar atau salah. Yang kedua, sifat mental menerabas, tercermin dalam perilaku berbahasa berupa adanya keinginan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, akan tetapi tanpa keinginan untuk belajar. Yang ketiga, sifat tuna harga diri, berarti tidak mau menghargai milik diri sendiri, tetapi sangat menghargai diri orang lain, yaitu orang asing. Yang keempat, sifat menjauhi disiplin, tercermin dalam perilaku berbahasa yang tidak mau atau malas mengikuti aturan maupun kaidah dalam berbahasa. Yang kelima, sifat tidak mau bertanggung jawab, tercermin dalam perilaku berbahasa yang tidak mau memperhatikan penalaran bahasa yang benar. Yang keenam, sifat latah atau ikut-ikutan, tercermin dalam berbahasa dengan selalu mengikuti saja ucapan orang lain, biasanya ucapan pejabat ataupun pimpinan, yang sebenarnya secara gramatikal tidak benar. Masinambau 1984 mengatakan bahwa sistem bahasa mempunyai fungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi manusia di dalam masyarakat. Maka berarti di dalam tindak laku berbahasa haruslah disertai norma-norma yang berlaku di dalam budaya itu. Sistem tindak laku berbahasa menurut norma-norma budaya ini disebut etika berbahasa atau tata cara berbahasa. Etika berbahasa erat kaitannya dengan pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku dalam satu masyarakat. Oleh karena itu, etika berbahasa ini antara lain akan mengatur sebagai berikut. Yang pertama, ada apa yang harus kita katakan pada waktu dan keadaan tertentu kepada seorang partisipan tertentu berkenaan dengan status sosial dan budaya dalam masyarakat itu. Yang kedua, ada ragam bahasa apa yang paling wajar kita gunakan dalam situasi sosio-linguistik dan budaya tertentu. Yang ketiga, ada kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara kita dan menyela pembicaraan orang lain. Yang keempat, ada kapan kita harus diam. Dan yang kelima, ada bagaimana kualitas suara dan sikap fisik kita dalam berbicara. Sekian dari yang dapat kelompok 10 sampaikan. Bila ada kesalahan dalam kata, perkataan maupun kalimat yang telah dijelaskan, mohon kurang lebihnya dimaafkan. Kami dari kelompok 10 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.